Selamat datang kembali di Jalan Cerita Serem. Tempat di mana cerita-cerita nyata paling menyeramkan dikumpulkan, diceritakan kembali, dan dihidupkan lewat suara. Kali ini, kita akan pergi ke sebuah lokasi tua dan penuh sejarah, Balai Yasa Kereta Api Tegal. Sebuah tempat di mana kereta-kereta tua diperbaiki, dirawat, atau ditinggalkan. Tapi tidak semua gerbong yang ditinggalkan itu kosong. Malam ini, dengarkan baik-baik. Karena penumpang tanpa wajah mungkin masih menunggu keberangkatan yang tak pernah datang. Penampakan penumpang tanpa wajah di gerbong rongsok Balai Yasa Tegal. Namaku Bayu, 28 tahun. Aku bukan orang yang gampang takut, apalagi cuma karena suasana kerja. Tapi kejadian yang kualami di Balai Yasa Tegal ini, mengubah cara pandangku tentang apa yang disebut tempat bekas tragedi. Balai Yasa Tegal, terletak di kota Tegal, Jawa Tengah, adalah salah satu bengkel perawatan dan pembongkaran kereta api tertua milik PT KAI. Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah jadi pusat servis untuk kereta penumpang, gerbong barang, hingga kereta non-listrik seperti KRD dan KRL zaman dulu. Tapi yang tak banyak orang tahu, ada satu area sunyi di ujung Balai Yasa, jauh dari jalur utama. Di sanalah tempat penyimpanan rongsokan kereta tua, termasuk yang pernah mengalami kecelakaan fatal. Kereta-kereta itu datang dari berbagai daerah. Gerbong bekas tragedi Bintaro 1987, tabrakan Kertajaya 2001 di Lamongan, kecelakaan Petarukan 2010, Malabar 2014 yang terguling karena longsor di Tasikmalaya. Semua pernah mengirimkan gerbong yang rusak parah ke sini untuk dibongkar. Tapi tak semua selesai dibongkar. Di jalur 5, tempat paling ujung, ada 11 gerbong yang diam membisu. Sunyi. Tidak digunakan, tapi juga tidak dimusnahkan. Dari 11 gerbong itu, hanya satu yang tidak pernah disentuh siapapun. Gerbong nomor 07. Secara logistik internal, data gerbong itu tidak ada. Tapi secara fisik, ia berdiri. Sendirian. Berkarat. Pintunya selalu terbuka sedikit. Dan konon, berasal dari tabrakan KA Malam Lintas Utara tahun 2005 yang tidak pernah diumumkan ke publik. Dalam insiden itu, salah satu korban, perempuan muda, hilang, dan jenazahnya tak pernah ditemukan. Gerbong belakangnya ikut lenyap. Dan mereka bilang, yang dibawa ke Balai Yasa Tegal adalah gerbong itu. Gerbong 07. Hari itu, aku dapat giliran lembur untuk cek sistem kelistrikan di jalur 4 dan 5. Supervisor hanya bilang singkat, kerjain aja yang jalur 4 dan 5. Tapi ingat, Bayu, jangan sentuh 07. Gak ada order kerja di situ. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati penasaran. Dan seperti manusia pada umumnya, semakin dilarang, semakin ingin tahu. Aku mulai menyusuri jalur 5 sendirian. Langit malam sudah hitam pekat. Hanya ada cahaya dari senter kepalaku dan beberapa lampu lapangan yang menyala redup, seperti enggan benar-benar menerangi tempat ini. Aku lewati gerbong pertama hingga ke-6. Semuanya dalam kondisi mengenaskan, ket mengelupas, karat tebal, kaca retak, dan pintu bergembok. Aku catat statusnya satu-satu di lembar inspeksi. Prosedural. Datar. Tapi jantungku terus berdetak cepat. Karena aku tahu, gerbong berikutnya adalah yang dilarang itu. Gerbong 07. Dari kejauhan, aku bisa melihat bentuknya. Lebih pendek dari gerbong lainnya, tapi lebih gelap. Ada bekas terbakar di sisi bawahnya. Dan yang paling aneh, pintunya tak digembok, justru terbuka sekitar 10 cm. Padahal semua gerbong lain dikunci pakai rantai baja. Yang satu ini, tidak. Seolah memang membuka diri. Menunggu. Aku menyorotkan senter ke arahnya. Pantulan cahayanya tumpul. Tidak ada kilau sama sekali. Dinding luarnya pudar, kotor, dan, entah kenapa, berembun, meski udara malam itu kering. Aku melangkah pelan ke dekat pintu. Setiap langkahku terasa berat, seperti diinjak beban tak kasat mata. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Saat jarak tinggal 1 meter dari pintu, aku mendengar suara dari dalam. Duk, duk. Seperti bunyi benda logam jatuh. Tapi ritmenya teratur. Seperti langkah
Aku pegang pinggiran pintu gerbong itu, mendorong perlahan. Engselnya berderit pelan, suara yang sudah lama tak terdengar. Cahaya senterku menembus ke dalam ruangan yang gelap dan bau apek. Kursi-kursi tua berderet di kiri dan kanan. Kulit joknya sudah robek, beberapa bahkan terbakar. Dan di antara kegelapan, aku melihat seseorang duduk. Dia duduk di bangku keempat dari ujung jendela kanan. Diam. Menghadap keluar jendela. Posisinya persis seperti penumpang yang menunggu kereta berangkat. Awalnya kupikir itu hanya baju bekas atau manekin. Tapi kemudian, kepalanya menoleh. Perlahan. Sangat perlahan. Sampai akhirnya menghadap ke arahku. Dan saat itulah aku melihatnya jelas. Wajahnya tidak ada. Bukan tertutup. Bukan rusak. Tapi benar-benar polos. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Hanya kulit pucat keabuan, seperti lilin meleleh. Aku ingin berbalik dan lari. Tapi tubuhku terkunci. Kakiku gemetar. Senter di tanganku mulai bergetar. Tapi entah kenapa, aku masih terpaku di tempat. Sosok itu mulai bangkit. Gerakannya kaku, tapi pasti. Langkahnya mengayun pelan di lorong sempit di antara kursi, mendekat ke arah pintu. Setiap langkahnya menghasilkan bunyi. Krek-krek. Seperti tulang-tulang tua yang tak pernah digerakkan. Aku bisa lihat tubuhnya sepenuhnya sekarang. Bajunya, kemeja putih panjang yang sudah menguning, penuh bekas darah kering dan sobekan. Tangannya panjang, menjuntai. Kukunya kehitaman. Dia terus melangkah. Dan begitu jaraknya tinggal 3 meter dariku. Lampu senter di kepalaku padam. Gelap total. Aku memejam. Napasku terhenti. Tapi kemudian, ada hembusan dingin dari arah mukaku. Sangat dekat. Seperti seseorang sedang berdiri hanya sejengkal dariku. Dan aku mendengar suara. Suara itu tak keluar dari mulut. Tapi terdengar langsung di dalam kepalaku. Turun, bareng aku. Aku menjerit dan terjatuh ke belakang. Badanku terguling ke ilalang. Aku merangkak, menarik tubuhku menjauh dari gerbong, hingga akhirnya berhasil berdiri dan lari secepat mungkin. Aku tidak menoleh. Tidak peduli suara apapun. Tidak peduli luka di kakiku yang tersayat logam. Aku hanya ingin pergi dari situ. Selamat. Aku akhirnya sampai di ruang kontrol dengan nafas tersengal. Bajuku kotor oleh lumpur dan karat, lutut sobek, dan tanganku gemetaran. Teman-teman yang masih standby hanya menatap bingung, sebagian bahkan tertawa kecil. Tapi aku tidak peduli. Aku langsung duduk di pojok ruangan. Menarik nafas panjang. Mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang kulihat bukan nyata. Tapi saat supervisor datang pagi harinya, dia hanya melihat kondisiku, lalu berkata pelan. "Kamu ke 07, ya?" Aku menatapnya. Tak menjawab. Dia tidak bertanya lagi. Hanya duduk, menyulut rokok, dan menatap kosong keluar jendela ruang kontrol. Lalu dia mulai bercerita. Dulu, tahun 2005, ada kecelakaan malam hari di lintas utara, antara Pemalang dan Tegal. Salah satu gerbong paling belakang anjlok. Satu penumpang, perempuan, hilang. Tapi anehnya, gerbong belakang itu nggak ditemukan di lokasi. Seperti hilang. Beberapa minggu kemudian, satu gerbong misterius dikirim ke sini, katanya dari rel pemisahan. Gak ada dokumen. Tapi rangkaian nomornya 07. Dan sejak itu, beberapa teknisi bilang, mereka lihat perempuan duduk di kursi keempat, dekat jendela kanan. Wajahnya nggak pernah jelas. Tapi matanya selalu menatap balik. Dia menghela napas panjang. Kami udah minta gerbong itu dipindahkan atau dimusnahkan. Tapi tiap kali mau digeser, sistem keren error. Ada yang hampir ketiban. Akhirnya, kami biarkan saja. Gak ada yang berani ganggu. Apalagi malam-malam. Aku diam. Dada terasa sesak. Lalu dia menatapku sambil berkata, "Dia mungkin ngira kamu penumpang terakhir yang mau ikut turun." Beberapa hari kemudian, sejak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak.
Setiap malam, aku bermimpi duduk di dalam gerbong. Lampu gerbong berkedip. Angin dingin bertiup pelan. Dan dari ujung bangku, dia duduk. Menghadapku. Lalu dia menoleh. Meski tak punya wajah, aku bisa merasakan tatapannya. Dan selalu, suara itu datang kembali. Turun, bareng aku. Dan pagi harinya, saat aku bangun, ada bekas sidik jari hitam di dinding kamarku. Lurus. Rapi. Seolah seseorang bersandar di sana semalaman. Balai Yasa bukan cuma tempat servis kereta. Bagi sebagian gerbong, ini adalah terminal terakhir tempat berakhirnya rangkaian. Dan, mungkin, juga tempat di mana arwah penumpang yang belum sempat turun, masih menunggu. Karena ada perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan di antara bangkai besi, karat, dan jendela pecah, mereka masih duduk. Diam, menatap keluar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di Jalan Cerita Serem. Kalau kamu pernah melihat sesuatu di kereta kosong, atau merasa gerbong tua seperti menyimpan nyawa, tulis kisahmu di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan masuk gerbong rongsok tanpa izin. Karena bisa saja, kamu dianggap penumpang berikutnya.